إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكرك فلم أنه لا إله إلا الله الوجود لا إله إلا الله حي لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Perasaan cinta kita kepada Nabi
masyaallah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Komar Jatulono SD yang telah menyampaikan sambutan selaku panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa memaklumi dan mengerti adanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, meningkat kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan kali ini kami mohonkan kesediaan kepada guru kita Sahibul Fadilah Ad-Da'i Ilallah Abuya Mu'alim Kiai Haji Lutfi Zawawi selaku Ketua Forum Ulama dan Habaib Jakarta FUHAB. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatidzah yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus Ketua DKM sekaligus manajer PD Pasar Jaya Kramat Jati, sahabat kami yang tercinta Bapak Komar Jatulono, segenap para karyawan dan staf yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, siang menjelang sore ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi dan berkumpul di tempat yang baik, di hari yang baik, di waktu yang baik, dalam acara yang baik. Mudah-mudahan selesai acara ini jadi orang yang baik. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ini udah jam 2. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 4. Betul? Betul? Oke. Berapa duit? Tempat yang kita duduki saat ini, ini adalah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini.
Seorang sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Tempat yang baik itu adalah masjidnya. Alhamdulillah. Dan ini anak-anak pada mau kemana itu? Jangan pulang dulu, bareng sama gua, woi. Jadi tempat yang baik ini masjid, insya Allah. Yang kedua, waktu yang baik, hari yang baik. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, "Ma khairul ayyam?" Hari apa yang paling baik menurut Anda? Kemudian beliau menjawab, "Inna khairal ayyam yaumul Jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Halo? Halo? Assalamualaikum. Ini tegang amat ya. Saya jadi takut ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Selesai dong. Ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat, memang sahabat Nabi Muhammad. Tapi dia juga sepupu Nabi Muhammad. Karena ayahnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Abdullah Abdul Muthalib. Sementara Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi satu kakek. Adik abang, bapaknya Nabi Muhammad sama bapaknya Abdullah Abbas, adik abang. Cuman yang paling bontot, tahu bontot? Itu adalah ayahnya Nabi Muhammad. Dan dia sepupu. Ditanya dia, "Inna khairal ayyam yaumul Jum'ah." Hari apa yang paling baik? Beliau bilang, sesungguhnya hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat menjadi hari yang baik? Banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Jadi Allah ciptakan ini alam semesta semuanya hari Jumat, termasuk Allah ciptakan Nabi Adam pun juga pada hari Jumat. Nabi Adam diciptakannya itu fi yaumil Jum'ah, hari Jumat. Waktunya itu bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Nah itulah Nabi Adam. Jadi hari yang paling baik hari Jumat. Bahkan dikatakan itu Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam Indallah. Jadi hari Jumat adalah penghulu hari di sisi Allah. Wa huwa a'dhamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu bahkan lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari Jumat. Kita berada di tempat yang baik, waktunya waktu yang baik, dan acaranya acara yang baik. Ini acara apa sih ini? Oh maaf. Kita mau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad bagi umat Islam itu merupakan hari yang terbesar bagi umat Islam. Bahkan hari kelahiran Nabi Muhammad merupakan min a'dhamil a'yad, merupakan hari raya yang terbesar di antara hari-hari raya yang lainnya. Hari lahirnya Nabi Muhammad, dia lebih agung daripada Idul Fitri. Hari kelahiran Nabi itu lebih besar daripada Idul Adha, bahkan lebih agung daripada Lailatul Qadar. Kenapa demikian?
Karena tidak akan ada hari Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu hari raya Idul Adha kalau tidak ada hari lahirnya Nabi Muhammad. Nggak ada yang namanya Lailatul Qadar kalau tidak ada yang namanya lahir Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada alam semesta ini kalau tidak ada hari lahirnya Nabi Muhammad. Tadi subuh saya ngajar 2 kitab saya baca. Yang pertama kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis panjang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu taala Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam Allah ciptakan itu langsung dalam bentuk yang sempurna. Langsung dalam bentuk yang sempurna, utuh fisiknya. Beda dengan anak keturunan Adam, beda dengan kita manusia, diciptakannya tidak seperti Nabi Adam. Kalau kita anak keturunan Adam, kita manusia, kata Nabi Muhammad, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau kita ini semuanya proses penciptaan dan kelahirannya melalui rahim ibu kita, betul ya? Betul ya? Kita semua melalui rahim ibu kita. Berapa bulan? Hah? Ada yang 12 bulan? Ada nggak? Ada. Betul ya? Kalau kata orang Keramat Jati namanya bunting kebuh. Jadi kalau kita manusia beda, anak keturunan Adam, proses penciptaan dan kelahirannya itu kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Semua kita melalui proses kelahiran dari rahim ibu kita, betul? Berawal dari sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu kita. Tidak dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ala suratihi, langsung dalam bentuk yang sempurna, fisiknya langsung, kakinya ada, langsung kakinya ada, badannya ada, tangannya ada, palanya ada, matanya ada. Bahkan kata Nabi, wa tuluhu situna zira'an, tingginya Nabi Adam itu waktu pertama diciptain, tingginya Nabi Adam situna zira'an, 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 30 meter. Itu 30 meter tinggi apa kagak ya? Jadi kata Nabi Muhammad, Nabi Adam itu tingginya situna zira'an, 60 hasta, 30 meter dia. Kakinya kalau 30 meter gede kan? Hah? Itu kalau pakai nomor sepatu, nomor berapa gitu. Jadi tingginya 30 meter kata Nabi Muhammad, situna zira'an. Tapi walaupun fisiknya sudah dibentuk sama Allah, udah diciptain kakinya, tangannya, badannya, semuanya sudah ada, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Kakinya belum bisa bergerak, tangannya belum bisa bergerak. Kenapa? Belum ditiupkan ruh oleh Allah. Fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ditiupkan ruh, disitulah ada kehidupan. Karena ada apa? Ruh. Ada kehidupan. Tangannya sudah mulai bisa bergerak, kakinya sudah mulai bergerak. Tuh Nabi Adam. Kemudian setelah ditiupkan ruh, kemudian Nabi Adam bangun dari tidurnya, duduk sebagaimana duduknya kita. Begini nih, persis. Cuman kakinya dibelonjorin. Tahu nggak dibelonjorin? Hah? Nah, kemudian Nabi Adam
setelah dia bangun, dia duduk, dia belonjorin begitu. Setelah dia duduk seperti itu, kemudian dia kibas-kibaskan badannya, wajahnya, karena dia diciptakan oleh Allah min turab, dari tanah, jadi banyak debu. Dibersihin sama Nabi Adam, dibersihin tuh wajahnya, mukanya dibersihin sama dia. Nah, ketika sudah dibersihin sama dia, dia buka dua kelopak matanya, dia buka tuh dua matanya itu, kemudian dia lihat. Dan dia lihat keindahan surga pada saat itu. Dia lihat indahnya surga semua. Tapi dari semua keindahan-keindahan yang ada, yang dilihat oleh Nabi Adam, ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam. Ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam, satu yang dilihat oleh dia. Apa? Ternyata di surga itu ada tulisan besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Nabi Muhammad. Padahal orangnya udah ada belum? Padahal orangnya udah ada belum? Belum ada orangnya, tapi namanya sudah ada di sana. Sampai-sampai Nabi Adam bertanya, apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Nabi Adam nanya, ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya berdampingan dengan namamu? Siapakah Muhammad itu ya Allah? Kata Nabi Adam. Apa jawaban Allah? Kemudian Allah bilang kepada Nabi Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul janna wal nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Walaulahu ma khalaqtul janna wal nar, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu surga dan neraka. Walaulahu ma khalaqtul samawati wal ard, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Kalau bukan karena Muhammad, Keramat Jati kagak ada. Jadi semua ini karena Nabi Muhammad. Masya Allah, begitu agungnya. Namanya sudah ada, padahal orangnya belum ada. Maka wajib meyakini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya, ada yang nanya begini, Bu, kalau ada orang yang nanya begini, siapakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Jawaban kita? Siapakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Jawaban kita? Nabi Adam. Salah. Kalau pertanyaannya, siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Karena waktu lagi Nabi Adam diciptakan, itu udah ada. Malaikat udah ada belum? Udah ada, semua udah ada. Jadi bukan Adam yang pertama, manusia pertama betul Adam. Tapi kalau makhluk, yang namanya makhluk kan bukan kita doang manusia. Binatang makhluk bukan? Makhluk bukan? Jin? Malaikat? Semua makhluk. Kalau manusia betul Nabi Adam, tapi kalau makhluk bukan. Makhluk yang pertama diciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Jibril. Bapak kenal sama Jibril?
berdialog dengan Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril ini tugasnya itu adalah menurunkan wahyu dan menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Itu tugas utama malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Wasair, itu di sana diterangin. Malaikat Jibril ketemu Nabi Adam 12 kali, ketemu Nabi Idris 30 kali, ketemu dengan Nabi Ibrahim 40 kali, ketemu dengan Nabi Musa 300 kali, ketemu dengan Nabi Isa 60 kali, ketemu dengan Nabi Muhammad kurang lebih 1240 kali. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, satu hari ketemu ngobrol sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iseng nanya sama Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kam umruka. Jibril, berapa umurmu? Iseng Nabi nanyain apa? Umur. Nabi tanya, ya Jibril, kam umruka, berapa umurmu? Umur saya ya Rasulullah. Iya, berapa umurmu? Lali ya Rasulullah. Lali, lupa ya Rasulullah. Dari sebelum Nabi Adam ada, dia udah ada. Sekarang sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, kira-kira berapa ribu tahun itu umurnya? Makanya dia lupa. Ya, dia lupa. Saya lupa ya Rasulullah berapa umur saya. Tapi satu ya Rasulullah yang tidak bisa saya lupakan. Ketika pertama kali saya diciptakan oleh Allah, ketika pertama kali saya diciptakan oleh Allah, ada satu keadaan saya tidak bisa lupa itu, kata Jibril. Apa? Ketika aku diciptakan pertama kali oleh Allah, aku lihat ada cahaya yang begitu indah. Ada cahaya yang begitu terang, indah. Ini cahaya menerangi semuanya. Cahaya itu terang, ini cahaya. Tapi lama-lama cahaya itu redup, kemudian cahaya itu hilang. Aku gak bisa lupa. Ternyata 7.000 tahun kemudian nongol lagi itu cahaya. Datang lagi itu cahaya, sama terang, indah, semua tersinari dengan cahaya itu. Tapi lagi-lagi cahaya itu redup dan kemudian hilang. Begitu setiap 7.000 tahun selalu timbul itu cahaya. Dan aku sudah melihat pergantian itu sebanyak 70.000 tahun. Jadi berapa umurnya itu kira-kira? Udah ada nurnya Nabi Muhammad yang hari ini kita peringati kelahiran. Alhamdulillah. Kenapa kita memperingatinya seperti ini hari ini? Karena ingin mengungkapkan rasa syukur kita, ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Maaf nih, Bapak cinta sama Nabi Muhammad? 3 orang jawab. Cinta sama Nabi Muhammad? Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Emang udah pernah ketemu sama Nabi? Emang udah pernah jumpa sama Nabi? Emang udah pernah lihat Nabi? Kok bisa cinta? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, dia cinta sama Nabi, kira-kira pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Dia hidup bersama Nabi Muhammad. Betul? Dia bisa lihat langsung Nabi Muhammad. Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar cinta sama Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau cinta sama Nabi, beliau rela mengorbankan segala-galanya buat Nabi. Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa. Ada yang luar biasa.
nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah hidup di zaman Nabi, tapi dia cinta sama Nabi. Dia beriman kepada Nabi, dia bersolawat kepada Nabi. Ini yang luar biasa. Kalau di luar sono ada yang menghina Nabi, marah tidak? Marah tidak? Ini yang hebat. Padahal nggak pernah ketemu sama Nabi, kok bisa? Makanya orang-orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi rindu. Satu hari Nabi Muhammad kumpul sahabat seperti ini, Pak. Semua kumpul sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ketika lagi kumpul begitu, tiba-tiba Nabi berdiri. Kemudian Nabi berkata di hadapan sahabat-sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi bilang, mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu sama mereka. Aku ingin berjumpa dan bertemu dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Sahabat bingung. Lah, kok tiba-tiba Nabi ngomong begini? Kok tiba-tiba Nabi kangen pengen ketemu sama saudara-saudaranya? Akhirnya salah seorang sahabat berdiri nanya, apa kata sahabat itu? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, bukankah kami ini semua yang hadir adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang ada saat ini adalah semua saudara-saudaramu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bilang apa? Bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu sama saudara-saudaraku, aku ingin berjumpa dan berkumpul dengan mereka. Kalau kalian adalah sahabat-sahabatku, yang aku rindukan adalah siapa? Akhirnya tuh sahabat nanya lagi, kata sahabat, wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu? Orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang ingin sekali engkau berjumpa sama mereka, engkau rindu sama mereka. Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu? Kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, padahal kami hidup bersamamu, padahal kami berjuang, berjihad bersamamu, tapi kami hanya sebatas sahabatmu. Lalu siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Apa jawaban Nabi? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wa sallallahu alayya walam yaltaqu bi. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang yang aku rindukan, orang yang ingin aku berjumpa sama mereka. Siapa mereka? Unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallahu alayya walam yaltaqu bi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan. Enggak pernah lihat aku tapi dia cinta kepadaku, dia beriman kepadaku. Enggak pernah berjumpa dengan aku tapi dia bersolawat kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Mudah-mudahan di antara yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita yang hadir saat ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bagaimana caranya? Tadi kata Pak Komar, yang pertama, banyakin sholawat, banyakin sholawat. Kalau
kita memang cinta sama Nabi, tunjukkan kecintaan itu. Yang pertama adalah dengan man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak-banyak menyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad, yaitu dengan banyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat ini beda dengan ibadah yang lain. Maaf nih, halo? Ya udah 4:30, cepet amat ya. Terusin jangan ini. Hah? Terusin jangan. Ya, silakan. Sebentar ada iklan. Lanjut. Sampai mana gua lupa tuh. Banyakin apa? Sholawat itu nggak sama dengan sholat. Ibadah sholawat nggak sama dengan puasa. Ibadah sholawat nggak sama dengan haji, enggak. Beda dengan sholat. Ketika Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, dirikanlah kamu sholat. Allah suruh sholat. Kita sholat nggak? Enggak, jawab. Kita sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah perintahkan sholat, tapi Allah nggak sholat. Betul? Allah perintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Allah perintahkan puasa. Datang bulan Ramadan, puasa tidak? Kita puasa tidak? Allah puasa enggak? Allah puasa enggak? Datang haji. Haji, perintah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Datang perintah haji. Haji kita. Allah haji enggak? Allah haji enggak? Allah perintahkan haji. Haji kita. Ada yang belum haji? Nah, di sini ada yang belum haji? Halo? Saya doain biar bisa berangkat haji saya. Amin ya Rabbal. Mau berangkat haji? Udah setoran belum? Ya. Mau haji? Jadi mohon maaf, izin belum maaf. Yang belum haji coba angkat tangan. Yang tinggi. Yang belum haji. Ya banyak juga ya. Bu, kalau diberangkatin mau nggak? Coba. Bapak-bapak kalau diberangkatin mau nggak? Betul. Yang mau coba. Yang mau diberangkatin. Yang mau diberangkatin haji. Ya udah. Mau? Sama, saya juga mau. Allah perintahin sholat, kita nggak sholat. Kita sholat, Allah nggak sholat, betul? Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah puasa tidak? Allah perintahkan haji, kita haji. Allah haji tidak? Tidak, Allah nggak haji, Allah nggak puasa. Padahal Allah perintahkan itu semua. Beda ketika Allah perintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat tidak? Allah bersolawat tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Tuh, hebatnya tuh. Ketika Allah perintahkan bersolawat, Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa dahsyatnya solawat. Ya,
Makanya orang yang berselawat itu orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Banyakin tuh selawat. Dulu saya punya teman, mungkin ibu bapak pasti kenal, mohon maaf, tapi dia sudah meninggal dunia pas lagi karirnya lagi hebat-hebatnya, Pak. Dakwahnya lagi luar biasa, lagi dikenal-kenalnya dia, ya, meninggal dunia mati. Ya, dia lagi hebat-hebatnya, lagi terkenal-kenalnya, meninggal dia, mati. Maaf, sampai sekarang, Pak. Pasti saya yakin ibu bapak kenal Uje? Kenal? Mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, terima amal ibadahnya, Allah tempatkan dia di tempat yang terbaik. Nih Uje, 2 hari sebelum meninggal beliau telepon saya. 2 hari sebelum meninggal, beliau tuh meninggal hari Jumat jam 2 dini hari. Hari Rabu telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, mohon izin guru. Dia kalau manggil saya guru. Iya, gimana Ustaz kabar? Baik, alhamdulillah. Guru, mohon maaf, saya sekedar mau nyampaikan aja guru, kalau selama ini saya bergaul sama guru, saya kurang sopan, akhlak saya kurang baik, tolong maafin saya guru. Kalau ada tutur kata saya yang nggak pantas diomongin, tingkah laku saya yang nggak pantas, maafin saya guru ya, kata Uje. Dan saya minta maaf guru, ya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Dah, saya bilang, ya baik, sama-sama Ustaz. Dah, selesai. Hari Rabu nih. Hari Kamis, ini saya boleh cerita apa enggak? Boleh. Nah, hari Kamis sore antara asar dan maghrib, saya lagi baca kitab, persiapan mau ngajar malamnya. Dan tiba-tiba telepon saya bunyi. Ternyata masuk SMS. Dulu BBM, ya. BBM apa ya? Iya. Apa itu BBM itu? Nah, dulu masuk tuh ke saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, sekedar informasi. Kata dia, saya buka, ternyata dari Uje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf Tuan Guru yang sangat saya hormati. Sekedar menginformasikan saja bahwa mulai hari ini saya tidak akan aktifkan lagi handphone saya. Betul dia, Kamisnya tuh dia bilang, saya tidak akan mengaktifkan lagi handphone saya. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Dah, saya jawab. Saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, terima kasih informasinya. Sekedar nanya, kalau memang handphone antum tidak diaktifkan lagi, nanti kalau saya perlu, saya harus menghubungi siapa? Dah, saya balas, saya kirim. Sampai sekarang belum dijawab. Bener belum dijawab biasanya. Dan sore maghrib saya ngajar. Saya kalau maaf buat hadusan bini, kalau maghrib malam Jumat itu 3 tempat saya ngajar. Selesai ngajar, kemudian saya langsung ceramah. Ya, langsung ceramah. Pulang sampai rumah jam 12:30 malam. Kemudian istirahat tidur. Malam biasanya saya tuh jam 3:30 bangun dan langsung ke kamar mandi, kemudian saya sembahyang. Itu biasa. Nah, tumben, tahu tumben? Ya. Ini malam enggak. Pas malam itu saya jam 1 kayak saya istirahat,
4:30 saya bangun. Kemudian tiba-tiba saya nonton TV sama istri saya. Ini mohon maaf Pak, istri saya perempuan. Saya nonton TV sama istri saya. Waktu saya lagi nonton TV di situ, ada running tag. Tahu running tag nggak? Yang ada tulisan kecil tuh, yang di TV yang suka jalan tuh. Telah meninggal dunia Ustadz Jepri Al-Bukhari jam 2 pagi karena kecelakaan tunggal di Pondok Indah. Saya bilang innalillahi. Baru kemarin dia telepon saya, tadi masih SMS sama saya. Ini malam mati. Tuh, kita nggak ada yang tahu kapan kematian itu datang sama kita, betul ya? Nggak ada yang tahu. Ini mungkin nih, mohon maaf. Siapa yang bisa jamin tahun depan kita bisa bikin lagi atau tidak di acara? Betul? Ada yang berani jamin tahun depan masih hidup atau tidak? Ada yang berani jamin? Nggak ada. Siapa yang bisa jamin tahun depan? Jangankan tahun depan, bulan depan, siapa yang bisa jamin dia masih hidup atau tidak? Nggak ada yang tahu. Jangan lagi bulan depan, besok. Betul? Ada yang berani jamin? Nggak ada. Iza ja'al lailu hal ta'isu ilal fajri. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tidak ada sebabnya lagi. Betul? Ada yang jangan lagi besok, entar. Kalau Allah mau panggil kita sampai rumah, Allah panggil, bisa nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah mau panggil kita, entar, gak usah nunggu besok, bisa nggak? Nggak jawab, bisa nggak? Mau? Kalau mau saya baca Fatihah nih. Nggak ada. Dan kita saya sih masih lama Ustaz, saya masih muda. Jangan, kagak boleh ngomong begitu. Betul ya? Ada orang umurnya 89 tahun, udah tua, masih sehat, cucunya 15 tahun meninggal duluan. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Kita nggak ada yang tahu. Jangan dipikir kita masih buang. Kematian itu bisa datang. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana sebuah pintu dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Betul? Yang tua mati nggak? Mati nggak? Yang muda? Yang besar? Yang kecil? Yang kaya? Yang miskin? Yang dengerin ceramah? Mesti harus pasti orang tua dulu baru anak, enggak juga. Betul ya? Pasti laki dulu baru suami baru istri, enggak juga. Bisa jadi anak lebih dulu meninggal baru ayahnya. Ada nggak yang begitu? Bisa jadi suami meninggal dunia lebih dulu daripada istrinya. Bisa? Atau sebaliknya, istri terlebih dahulu baru suaminya. Nggak ada yang tahu kita. Kalau kalau istri meninggal, suaminya meninggal, maafin nih. Kalau ada istri suaminya meninggal, dia ada masa idahnya. Betul? Ada masa idahnya. Tidak boleh 4 bulan 10 hari. Dia harus menjaga dirinya, dia harus memelihara dirinya. Kalau istri suaminya meninggal ada masa iddah. Tapi kalau suami istrinya meninggal ada masa iddahnya nggak?
Ada masa iddahnya nggak? Kalau suami mah enggak. Iya. Kalau istrinya meninggal, suami nggak ada masa iddah. Maaf nih, misalnya istri meninggal subuh meninggal, dimandiin, zohor disembayangin, dikuburin, betul? Asar kawin lagi, boleh nggak? Ya saya tanya, boleh nggak? Itu mah laki gila ya. Kita nggak ada yang tahu. Oh, belum lama Pak di Kebayoran ada suami istrinya meninggal. Istrinya meninggal karena dia jamaah kita. Ya udah, kita datang ke sono. Kita apa namanya tuh? Takziah. Saya datang ke sono. Waktu saya datang di suami nangisnya bukan main. Pas lagi istrinya meninggal, Pak Omar, itu nangis lebay banget saya bilang. Iya tuh laki udah la ilaha illallah. Pak Ustaz, Tuhan tidak adil Pak Ustaz. Kenapa istri saya yang meninggal duluan? Kenapa bukan saya? Ya saya bilang lebay amat orang. Saya bilang, Bang, ikhlasin Bang. Kalau suami ikhlas, pintu surga terbuka buat istri. Enggak, saya nggak bisa ikhlas. Kenapa harus istri saya dulu? Saya sudah 35 tahun membina rumah tangga sama dia. Istrinya meninggal, dia orang lebay bukan main. Saya bilang ikhlas. Enggak, saya nggak bisa. Ya Allah, udah tuh jenazah bininya kan dimandiin tuh. Dah, dia bisanya nangis doang. Tinggal liatin bininya nangis. Dah, dikapanin, terus tuh laki nangis aja lah. Dia tuh nangis, kagak diem. Akhirnya dibawa, udah rapi, dibawa sembayangin jenazah, sholat segala macam. Yang lain pada dibayangin, dia kagak nangis doang. Ya emang laki kata. Akhirnya selesai, udah tuh kemudian jenazah dibawa ke kuburan. Waktu dibawa ke kuburan, nangis tuh sepanjang jalan. Nangis lagi. Kan sampai di kuburan, lubangnya udah siap belum? Udah siap tuh ya. Nah kita liatin aja nih, tuh kurung batang ditaruh, mau dibuka nih sama yang potong, sama keluarganya. Pas mau dibuka teriak, Bu, hei, jangan ada yang berani pegang-pegang kurung batang istri saya. Minggir semua, minggir. Semuanya diomelin sama dia. Nah saya bilang ngapain nih orang? Minggir semuanya. Ya pada takut orang. Kagak taunya dia apa yang dilakuin sama dia. Masya Allah, dia lari Pak. Itu kurung batang dilompatin sama dia, dilangkahin, balik lagi. Akhirnya saya datang, saya panggil, sini lo. Lu siapa yang ngajarin begini? Lu ngapa ngelangkah-langkahin begitu? Ini udah mau dikuburin. Bukan gitu Pak Kiai, saya mau jalanin wasiat bini saya. Bini saya bilang, Bang, kalau abang mau kawin lagi, langkahin dulu mayat saya. Saya bilang, itu mah orang Keramat Jati gitu. Nah, si Ujeng kemudian dia meninggal. Saya lihat tuh jam 3:30 pagi waktu nonton TV. Ya Allah, tadi masih SMS saya sore, sekarang dipanggil begitu. Akhirnya kemudian saya niat, dah kalau begitu ntar pagi-pagi saya akan takziah ke rumah dia. Datang tuh saya kurang lebih jam 7 saya jalan. Itu hari Jumat dia meninggal. Jam 7 saya datang ke rumahnya di Lempuan. Tuang yang melayat, yang lawat banyak kan? Ribuan orang datang di situ. Saya bilang, Masya Allah, hebat nih, hebat, yang melawat banyak. Saya sampai jenazahnya udah siap, pengen dibawa, karena dia mau disembayanginnya di mana? Di Istiqlal. Belum pernah ada sholat jenazah di Istiqlal, baru itu yang mau dilaksanakan. Uje, terhormat banget dia. Saya bilang hebat bener nih Uje. Saya lihat yang melawat banyak. Pada saat lagi mau dibawa, saya sampai, abangnya ngelihat saya, keluarganya ngelihat saya. Abi, panggil saya Abi, sebelum jenazah dibawa, tolong dikasih pesan dan nasihat buat kami semuanya.
Saya orang yang terakhir bicara di depan jenazahnya beliau. Dan saya sampaikan nggak banyak, 5 menit udah. Akhirnya selesai. Kemudian dibawalah tuh jenazah, disembayangin di Istiqlal. Yang dibayangin banyak nggak? Banyak nggak? Ribuan. Kemudian dibawa ke kuburan di apa namanya? Karet Bifak. Yang nganterin banyak nggak? Tuh di situ saya lihat, ya Allah, ini orang hebat amat ini. Masih muda, 40 tahun Pak. 40 tahun mati. Tuh. Makanya ini mohon maaf nih, 40 tahun meninggal. Yang sekarang umurnya 39 tahun 11 bulan. Itu dia meninggal. Ya Allah, saya bilang ini anak hebat amat nih muda. Si Uje 40 tahun yang meninggal waktu yang lawat takziah ribuan, yang dibayangin ribuan, yang menghantarkan jenazah ribuan. Sampai sekarang tuh kuburannya masih diziarahin aja sama orang. Nih Uje, berarti kalau begitu dia orang baik apa orang jelek? Orang baik apa orang jelek? Timbul pertanyaan sama saya, kok dia bisa? Kok bisa seperti itu? Masih muda tapi bisa kayak begitu. Apa dia kelebihannya? Oh, mungkin karena ilmunya kali. Enggak, ilmunya biasa-biasa aja. Dia bukan seorang ulama besar, dia hanya penceramah. Dia bukan seorang ulama yang bisa mengkaryakan kitab, bisa menulis. Enggak, dia hanya tukang ceramah, pendakwah. Ilmunya biasa-biasa. Oh, mungkin karena akhlaknya kali. Enggak juga, akhlaknya biasa-biasa aja. Orangnya biasa-biasa aja Pak, mohon maaf. Dia tuh kalau datang ke rumah saya pakai motor gede, moge, tahu moge? Pakai motor gede, pakai lepis, ada rantainya. Tuh, malu. Terus datang ke rumah saya. Akhlaknya biasa-biasa aja. Ilmunya biasa. Oh, mungkin karena ibadahnya kali. Dia ahli ibadah. Enggak juga. Enggak, dia belum seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi 20 tahun, ibu bapak, Imam Nawawi 20 tahun sembahyang subuh, wudunya wudu isya. Sembahyang subuh, wudunya wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh nggak batal. Ini dari habis main Jumat sampai sini ada yang batal nggak? Memang semuanya. Tuh, dia ibadahnya biasa-biasa aja. Lah, kok bisa begitu? Oh, karena public figure dia. Enggak juga. Berapa banyak artis-artis yang meninggal dunia enggak seperti itu. Lalu apa dong yang bisa makan begitu? Itu yang lagi saya pikirin. Apa ini? Akhlaknya enggak, ilmunya enggak, itu enggak. Satu, ketemu saya jawabannya. Apa? Dia sejak hijrah tidak pernah tinggal bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan sama dia. Makanya ketika dia meninggal dunia tabrakan, habis ketemu sama teman-temannya, menyelesaikan album solawatnya, diundang di masjid, diundang di musola, diundang di TV-TV. Semuanya isinya, kalau ceramah pasti isinya solawat kepada Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Oh, karena solawat. Jadi saya ingat ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Pernah satu hari Nabi Muhammad didatengin sama malaikat Ijroil. Bapak kenal sama malaikat Ijroil? Halo? Ada yang mau kenalan nggak? Saya punya nomor handphonenya. Malaikat Ijroil tugasnya apa ya? Ternyata malaikat Ijroil itu tugasnya mencabut nyawa. Pernah satu malam dia datang kepada Nabi Muhammad. Satu malam dia datang kepada Nabi Muhammad, dia duduk di hadapan Nabi Muhammad. Fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu dua dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Duduk di depan Nabi, dengkulnya diadu. Berarti jauh apa dekat?
Jauh apa dekat? Dekat. Dia duduk berdua dengan Nabi Muhammad. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu dua dengkulnya. Kemudian tangannya ditaruh di dalam pahanya Nabi Muhammad. Faqala, kemudian dia berkata malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, man sholla alaika min ummatika. Wahai Rasulullah, barang siapa yang baca salawat kepada engkau, barang siapa yang bersalawat kepadamu daripada umat-umatmu, barang siapa yang bersalawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya bersumpah di hadapanmu, saya berjanji di hadapanmu, ana akbidu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Buat orang yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, saya bersumpah, saya berjanji di hadapanmu, saya akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabut rohnya para nabi dan para rasul. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dengan sebab apa? Dengan sebab? Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu mohon maaf ya tidak bisa diperpanjang, tapi ini hari apa nih? Jumat. Besok hari Minggu. Iya, gue juga tahu satu. Maksudnya Minggu. Ya, ini kan ini hari Jumat, besok Sabtu, lusanya hari Minggu. Hari Minggu jam 6 pagi ya Bu, Pak. Jam 6 pagi di SCTV dan di Indosiar. Jam berapa? Hari apa? Hari apa? Hari Minggu jam 6 pagi di SCTV dan silakan setel ya. Insya Allah saya tidak ada di situ. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abuya Kiai Haji Lutfi Zawawi yang telah menyampaikan hikmah maulid sekaligus